Shalom, selamat sore. Baiklah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Nah, di sini dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, teman-temanku, judul khotbah kita pada sore hari ini yaitu Pemuda Kristen yang Berani Tampil Beda. Nah, teman-temanku dan enci yang dikasihi dalam Yesus Kristus, masa muda adalah masa kejayaan, masa muda adalah masa emas. Nah, masa dimana setiap orang ingin tampil beda dan ingin mengekspresikan potensi yang dia miliki. Nah, kenapa masa muda dikatakan sebagai masa emas? Karena masa muda adalah masa paling berharga dalam hidup kita setiap orang. Nah, dimana masa ini orang boleh mau bebas-bebas, orang boleh mau pokoknya mau bergaul, orang boleh berjalan dengan teman-teman, pokoknya apa yang orang mau bekeng semua orang mau dapat bekeng karena orang masih muda. Dan masa ini adalah masa yang tidak bisa kita ulang kembali. Nah, namun pada masa muda juga bisa dikatakan sebagai masa yang paling rentang terhadap pergaulan. Nah, baik itu pergaulan baik yang membawa kita ke dalam keberhasilan dan pengaruh pergaulan buruk yang sewaktu-waktu bisa menjerumuskan kita ke dalam suatu kegagalan. Nah, contohnya begini, pengaruh buruk. Friendly dia DP anak ini rajin-rajin beribadah, rajin-rajin bikin tugas, rajin-rajin pergi kampus, dengar-dengaran pe orang tua, dia ndak jaga barokok, ndak jaga minum. Kemudian dia bertemu dengan DP kawan baru. Nah, contohnya DP kawan baru itu Claudio. Nah, Claudio ini dia DP anak nakal, dia suka bamiras, babaroko, ndak jaga masuk gereja, pokoknya DP orang ndak bagus. Kemudian dia bergaul, awal-awal pergaulan friendly belum tapancing ning dorang, maksudnya dia belum ikut dorang pe kenakalan dang. Tapi sewaktu-waktu friendly ini ada masalah. Nah, pas DP masalah ini mungkin dia ndak mau dapat tahan, mungkin dia lupa mau berdoa atau mau apa karena dia sobat tamang nih dorang Claudio. Mungkin dorang Claudio bilang, friendly, mari coba minum, mari coba rokok supaya tuh pikiran tenang. Nah, di sini friendly coba-coba. Nah, di sini friendly sudah pancing ning dorang. Nah, di sini bisa dikatakan friendly ini terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Nah, dia pe iman solema sampai dia sota pancing dengan DP tamang-tamang. Nah, tapi sebaliknya begini. Kalau friendly dia dapat bergaul dengan orang Claudio, kon dia dapat panggil pada orang Claudio beribadah, rajin-rajin pi kampus, pokoknya rajin-rajin bikin tugas. Nah, friendly berarti dia DP orang DP iman kuat, yang dia ndak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Nah, dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era modern saat ini, membuat pemuda-pemuda Kristen ingin tampil beda dengan mengikuti tren-tren yang sedang berkembang. Contohnya fashion. Nah, seperti cara berpakaian yang semakin di luar akal sehat. Kan tahu semua toh kalau itu pakaian yang di luar akal sehat, pasti pakaian yang pendek-pendek, mendapat nih payudara. Pokoknya orang bilang crop top atau apa itu. Nah, baru kemudian celana-celana pendek. Nah, menurut orang mau pakai, nah bagus, orang mulai lihat orang seksi, namun orang lain pepandangan. Nah, contohnya patape kampung, kalau orang soba pakai pakaian begitu,
otomatis orang-orang pemulu so bacarita jaha. Nah, dorang pe pandangan tare so jaha. Mungkin kalau di kota-kota leh so anggap biasa itu. Nah, kemudian ada pula yang ingin tampil menarik. Ada yang belajar dan bekerja keras agar berhasil. Ada pula yang selalu berpura-pura menjalani kehidupan dan berusaha menjadi orang lain. Tidak sedikit juga ada yang khawatir tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah, apapun itu, masa muda selalu menarik. Setiap pemuda berusaha agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah pemuda harus berani tampil beda. Nah, misalkan torang kalau ada kegiatan rohani, torang iko, contohnya KKR. Nah, bukan berarti kita harus mengasingkan torang pediri dari lingkungan, tapi yang lebih penting adalah tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Nah, teman-teman dan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar tetap berada dalam Tuhan dan berani tampil beda dengan dunia ini, yaitu torang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Nah, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menjadi teladan. Nah, di dalam Timotius 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, yang ketiga yaitu menjauhi hawa nafsu. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Teman-temanku dan Inci yang dikasihi dalam Yesus Kristus, memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengikuti tren-tren yang sedang berkembang. Tapi kita sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan, torang harus tahu bagaimana torang mengikuti tren-tren yang sedang berkembang saat ini. Torang harus pintar-pintar memilih pergaulan agar torang tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Nah, di sini torang jangan sampai larut dalam kehidupan anak muda zaman sekarang yang berbahaya bagi masa depan. Pemuda-pemuda Kristen harus tahu yang torang mau ikuti di pergaulan. Marilah kita menyerahkan masa muda kita ke dalam tangan Tuhan. Dan marilah kita berani tampil beda sebagai pemuda Kristen yang mencerminkan kasih Kristus kepada masa sesama kita. Nah, haleluya, puji Tuhan, amin. Marilah torang perkuat torang iman agar torang nyenak mau terjerumus dalam pergaulan. Marilah torang rajin-rajin berdoa supaya torang masa depanmu terjaga. Tuhan melindungi patorang supaya torang masa depan ada di kepastian. Nah, jangan lupa torang dengar-dengaran patorang orang tua. Terima kasih. Dan jangan lupa for tamang-tamang atau adik-adik yang ingin masuk universitas, di sini ada Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini ya kalau teman-teman mau bergabung, so pasti oke. Terima kasih.